Sorry, suara saya tidak terdengar ya. Tadi tidak dengar Pak, sekarang sudah terdengar. Ya. Oke, ini sudah masuk ya. Pak Edi? Sudah kelihatan sudah. Pak, refleksi awal tahun. Oke. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perjumpaan malam ini, dan kami akan memulai perjumpaan kami dengan Bapak-Bapak ini dalam rangka merefleksikan perjalanan kehidupan bergereja kami di bawah terang Yesus Kristus adalah terang dunia. Pakailah kami ya Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan tugas kami masing-masing. Berkati gereja-Mu, berkati Bapak-Bapak, dan ibu-ibu yang juga hadir dalam kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bisa mendengar suara saya ya? Pak Edi? Bisa Pak Pendeta, bisa. Oh, bisa ya. Ya. Terima kasih. Saya diminta oleh Pak Edi dari minggu kemarin sebenarnya. Tetapi karena waktu dan kesempatan tidak ada, makanya lalu tertunda, dan beliau meminta saya untuk pertama dalam rangka memulai perjumpaan Bapak-Bapak ini. Dan saya rasa saya harus menerimanya. Nanti Pak Edi tidak memberi kesempatan lagi kepada saya selama 1 tahun ini kan. Betul Pak, betul sekali. Iya. Perjumpaan malam ini dimintanya bagaimana kita merefleksikan ke perjalanan kehidupan bergereja kita dari teks ini gitu, sebagai sebuah refleksi awal tahun. Dan Bapak Ibu, ini menarik sebenarnya, sebab menurut saya ada 3 poin penting bagi kita untuk memulai kehidupan bergereja kita di tahun 2022 ini sebagai sebuah organisasi ya. Yang pertama bahwa kita akan segera memilih penetua dan diakon. Menetapkan penetua dan diakon sebagai perangkat yang bekerja melayani jemaat bersama pendeta. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita juga yaitu akan menetapkan anggaran kita di tahun 2022 ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 2 tahun anggaran kita itu tidak terekspos ya selama masa pandemi. Tahun pertama, tahun kedua itu kita kerjakan. 2017, 2018, 2019 itu masuk 2020 itu tidak bisa, masuk 2021, tetapi bukan berarti tanpa anggaran, tetapi itu dikerjakan saja secara intern begitu. Oleh sebab itu di tahun 2022 ini tidak mungkin lagi kita bekerja tanpa semacam rambu-rambu, walaupun kita pasti tidak juga terikat dengan itu begitu ya. Pasti ada inovasi di dalamnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita juga akan menyelesaikan aula dan menggunakan ini. Jadi itu saya rasa menjadi starting point bagi kita untuk melayani di tahun 2022 ini sebagai sebuah organisasi ya, agar kita betul-betul bergereja itu berjalan pada jalannya yang sebenarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita juga akan segera masuk dalam tahun yang ketiga dari pandemi COVID-19 ini. Dari pandemi COVID-19 ini ya, tahun yang ketiga. Dan akan membuat pilihan-pilihan baru dalam penata layanan. Sebab apabila COVID-19 ini terus bermutasi dengan banyak namanya, ya Omikron kah, apalah namanya, ya gereja pun harus bisa dan siap bermutasi dalam bentuk pelayanannya. Penata layanan gereja tidak mungkin terhenti. Oleh sebab itu harusnya dijadikan tantangan baru. Sebab yang menjadi kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu dasar pemikirannya.
Karena sang kepala gereja terus bekerja sampai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, maka kita pun harus setia bekerja bersama sang kepala gereja itu. Oleh sebab itu, izinkanlah saya menggunakan teks ini dari Yohanes 18 ayat 20, Yohanes 8 ayat 12 sampai 20, untuk semacam meneropong penata layanan bergereja yang akan segera kita kerjakan bersama dalam sebuah bingkai, yaitu Yesus Kristus terang dunia. Oleh sebab itu silakan Pak Edi baca Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Ada Alkitab ya di samping, silakan Pak Edi. Pak Edi bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Yohanes 8 ayat Ayat 12 sampai 20 ya. Ya. Saya bacakan demikian. Yesus adalah terang dunia, perikopnya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ayat terakhir, kata-kata itu dikatakan Yesus dengan dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Edi. Saya akan memperlihatkan beberapa tantangan yang akan segera kita hadapi ya sebelum kita masuk kepada teks ya. Tantangan kita dalam penata layanan kehidupan gereja, dan mungkin juga kita harus jujur mengatakannya, yaitu pada dukungan teknologi, terutama dalam era digital ini. Karena kalau kita tidak menggunakannya dalam pelayanan, maka kemungkinan besar akan sulit kita beradaptasi dengan pelayanan, terutama ketika kita berada di ibu kota negara ini. Dan yang kedua, tantangan yang kedua adalah kemampuan finansial yang maksimal. Jadi kedua-duanya itu harus punya dukungan yang tinggi begitu. Dukungan teknologi dan dukungan finansial. Gereja tidak mungkin abai lagi terhadap teknologi, baik dalam penata layanan kehidupan bergereja, baik dalam hal organisasinya, misalnya penataan keuangannya, misalnya aplikasi dalam hal pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, aplikasi dalam pengelolaan berkas-berkas, begitu, file-file begitu. Nah, itu juga yang sebenarnya ingin saya berdiskusi dengan Bu Leli lebih jauh nantinya. Dan juga dalam pelayanan praktisnya misalnya ibadahnya, pastilah kita menggunakan seperti Zoom, seperti YouTube dan sebagainya. Gereja sudah tidak mengenal batas teritorial lagi, tidak ada batas teritorial lagi. Kalau gereja misalnya sebuah tempat itu batasnya 1 kilometer persegi begitu ya, tidak bisa begitu lagi. Gereja sudah melampaui batas itu. Semua bisa dijumpai di tempat duduk, tinggal selera kita saja. Jadi kalau kita mau pindah ke channel ini, ya di tempat duduk kita juga. Jadi kita yang sudah bisa menjumpai di tempat kita berada, tinggal selera saja. Ada yang mengatakan, saya banyak berdiskusi dengan teman-teman ya, ada yang mengatakan itu terjadi di kota saja.
kami yang tinggal melayani di kampung tidak mungkin masih lama lah itu karena tidak ada sinyal internet. Saya rasa tidak begitu ya, tidak begitu Bapak Ibu. Saya suka juga membaca iseng-iseng ya, baik tentang kehidupan berbangsa, perpolitikan kita, khususnya dalam nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan bisa saja dikoreksi ya, terutama di visi di bidang pendidikan itu, bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi seluruh Indonesia itu akan terhubung dengan jaringan internet. Jadi kalau kita melihat di nawacita itu ya memang nanti tidak ada lagi yang tidak terhubung dengan jaringan internet. Jadi yang mengatakan bahwa kami di desa tidak butuh teknologi itu juga tentu tidaklah terlalu benar begitu. Selanjutnya pada sisi yang lain, gereja juga membutuhkan dukungan finansial atau keuangan yang maksimal, baik dalam penataan keuangan, baik dalam penggalangan keuangan, termasuk juga dalam hal penggunaan dalam penata layanan itu sendiri. Apabila dulu orang berpikir ya, ini pengalaman saya ini Pak Didi, Pak Edi Kahyanto, dan saya juga sempat berpikir itu sebenarnya. Apabila seberapa besar kita melaksanakan kegiatan bergereja, seberapa rajin kita melaksanakan kegiatan bergereja itu akan menentukan seberapa banyak uang masuk ke kas gereja. Itu pikiran dulu, benar. Misalnya ada 10 kali ibadah dalam 1 minggu itu, ya akan masuk banyak uang juga lewat kolekte itu. Namun sekarang sepertinya tidak seperti itu lagi. Tidak seperti itu lagi. Pelayanan adalah pelayanan. Kegiatan bergereja adalah kegiatan bergereja. Sementara dana atau keuangan itu bisa diupayakan dengan cara lain. Kita bisa banyak menjumpai, saya pernah bergereja di Jakarta ini, ada gereja yang seakan-akan tidak ada kolektenya, seakan-akan begitu, atau dalam ibadahnya itu tidak ada momen kolekte itu. Mungkin bisa lewat masuk, pada saat masuk atau saat keluar begitu. Jadi kelihatannya antara pelayanan dan uang itu sudah tidak bisa dilihat sebagai garis lurus lagi. Kegiatan pelayanan harus berjalan, uang pun harus digalang, itu kelihatannya, dan itu tidak berjalan lurus begitu ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang saya ingin membawa kita dalam teks ini ya, memahami teks ini ya. Sebagai seorang pendeta, tentu saya menggumuli teks ini ya, dari melihatnya, memaknainya begitu ya. Kita masuk ke dalam teks kita Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita sampai kepada diskusi kita. Setelah membebaskan seorang perempuan yang dituduh berzina itu, Yesus Kristus dengan tegas berkata, "Akulah terang dunia." Dan itu diucapkannya di dalam Yohanes 8 ayat 12 yang dibacakan pertama oleh Pak Edi Kahyanto tadi. Teks kita itu diletakkan dalam konteks yang memperlihatkan di mana semua orang di zamannya terlalu mengandalkan hukum ya, terlalu mengandalkan hukum atau yang disebut dengan hukum Taurat untuk menjadi semacam penerang dalam kehidupan. Jadi ukurannya itu adalah hukum Taurat yang menjadi penerang dalam kehidupan. Jadi itu konteks Yesus mengatakan dalam ayat pertama itu, "Akulah terang dunia." Apabila kita melihat teks sebelumnya, terutama dalam Yohanes 8 ayat 1-11, Bapak Ibu bisa baca di ayat sebelumnya. Yesus bukan hanya mengkritisi hukum atau hukum Taurat, tetapi juga mau memperlihatkan betapa mereka di zamannya apabila hanya mengandalkan hukum, maka perjalanan kehidupan manusia yang penuh dengan dinamika itu pasti akan gagal. Nah, bayangkan Bapak Ibu, misalnya pada hari Sabat, tidak boleh berjalan lebih dari 2 km. Tapi ada yang mengakalinya, berjalan dulu dia 2 km, baru istirahat, begitu. Tidak boleh bekerja, begitu. Nah, sementara Bapak Ibu, bagaimana kalau ada kambing atau binatang peliharaan yang jatuh ke sumur? Apakah tidak ditolong? Nah, kalau hanya mengandalkan itu dalam dinamika kehidupan manusia yang penuh dinamika itu, maka ya akan gagal, Bapak Ibu.
Selanjutnya, hukum hanya mampu menyoroti satu perbuatan tertentu saja pada perempuan yang berzina itu, bahwa ia perempuan berzina. Itu aja kemampuan hukum itu. Dan menghukumnya bahwa hidupnya tidak bernilai lagi. Jadi hukum yang membuat mereka tergantung kepadanya telah menghabiskan perempuan itu dari dua sisi sekaligus, Bapak Ibu. Dari dua sisi sekaligus. Yang pertama telah menghukum masa lalunya yang gelap, dan yang kedua pada saat yang sama telah membuat masa depannya menjadi gelap. Bayangkan itu, tindakan mereka itu. Tindakan pemahaman dalam masa itu yang tergantung kepada hukum sebagai penerang. Membuat perempuan ini masa lalunya menjadi gelap dan masa depannya juga gelap. Begitu. Disinilah letak bedanya dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus tidak hanya melihat perbuatan perempuan itu buruk atau baik, tetapi juga berupaya melihat perbuatan Allah yang melampaui hukum atas diri perempuan itu. Yesus Kristus bukan mengambil keputusan kompromi atau kita melihat seperti lentur ya dalam hal ini, tidak sebenarnya. Tetapi justru ia memberi ruang kebebasan bagi kuasa Allah bekerja. Nah, di sini Bapak Ibu, dia memberi ruang agar kuasa Allah itu bisa bekerja. Catatan penting bagi kita ya, catatan penting barangkali nanti bisa memberi masukan dalam diskusi kita. Misalnya, kita bisa saja mengambil langkah yang ekstrim yang tidak memberi ruang bagi kuasa Allah bekerja. Misalnya satu pemahaman kita itu ya sebagai orang-orang Dayak, barangkali juga mungkin juga satu suku yang lain atau pemahaman kekristenan mempengaruhinya. Satu contoh, politik itu jahat misalnya. Nah, ketika kita mengatakan politik itu jahat, maka tidak banyak orang terlibat dalam politik. Padahal Bapak Ibu, apakah berpolitiknya yang jahat ataukah orangnya yang jahat berpolitik begitu? Padahal Bapak Ibu, kita harus tahu, misalnya untuk sebuah bantuan untuk kepentingan Natal saja itu lahir dari keputusan politik, Bapak Ibu. Bantuan untuk pembangunan gereja itu lahir dari kepentingan politik, Bapak Ibu. Artinya tidak memberi ruang kebebasan di sana, justru membuat terpuruk. Misalnya juga berdagang atau bekerja atau menjadi pengusaha itu juga dilihat sebagai sesuatu yang jahat. Maka sedikit Bapak Ibu orang-orang bisa melibatkan diri di bidang usaha. Jadi itu pemahaman yang salah yang tidak memberi ruang begitu, tidak memberi ruang menghukum dan tidak memberi ruang bagi kebebasan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Tuhan Yesus Kristus mengambil keputusan dengan mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 11 ya, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pada saat yang sama berarti Yesus Kristus menerangkan masa lalu atau membuat masa lalu perempuan itu menjadi terang, sekaligus juga menerangi masa depannya dengan sebuah kesempatan dan pengharapan baru. Itu sebenarnya. Ketika aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada dua hal sebenarnya yang mau diletakkan oleh Yesus kepada perempuan itu, bahwa dia tidak perlu dihakimi. Aku pun tidak menghukum engkau. Ia membuat masa lalunya itu melihatnya secara terang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Membuat masa depan perempuan itu juga menjadi terang dalam sebuah kesempatan dan pengharapan yang baru. Nah, dalam ayat 12 selengkapnya begini ya, saya ingin bacakan ayat yang ke-12. Tuhan Yesus Kristus berujar, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang yang hidup. Itu dikatakan dalam ayat 12. Pernyataan itu semacam undangan sebenarnya, semacam undangan bagi setiap orang. Undangan ya, undangan bagi setiap orang, terutama dalam perjalanan kehidupan bergereja kita, untuk menggantungkan pengharapan bagi Dia sang kepala gereja. Kita harus menggantungkan pengharapan kita kepada Dia sang kepala gereja.
bahwa teknologi dan uang adalah alat sebagai alat agar terang itu semakin bercahaya dan tidak menista kita menjadi budak teknologi dan uang. Bukan begitu, Bapak Ibu. Tetapi justru itu adalah alat bagi kita untuk membuat Yesus Kristus tetap menjadi terang dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam banyak hal misalnya, dalam banyak hal dalam perjalanan saya bergereja atau mengurus jemaat ini, saya jujur saja lebih banyak mengandalkan dan harus itu mengandalkan Dia, bukan mengandalkan teknologi, Bapak Ibu. Suatu ketika kita buat proposal begini, kalau kita melihat indah ini ya kita hanya mengandalkan teknologi, tetapi pada saat yang sama ketika kita juga berdoa agar proposal itu bisa bermanfaat begitu, itu kita bukan hanya mengandalkan teknologi, menggunakan teknologi, tetapi teknologi itu untuk membuat Dia sang kepala gereja itu menjadi terang begitu. Saya juga dengan Pak Willy ya kadang-kadang lucu juga ya, tetapi itu sebenarnya perjalanan kita menempatkan terang itu. Misalnya kami dua jalan-jalan ke sini, lalu Pak Willy bilang coba tumpangkan tangan di atas tanah ini. Siapa tahu kita bisa beli tanah ini dan kita bisa beli begitu ya. Kelihatannya ya seperti iman yang sangat tradisional dan konservatif ya, tetapi tidak begitu sebenarnya. Dan saya setuju itu. Kita mungkin banyak uang begitu ya. Kita punya kemampuan misal untuk membeli, tetapi itu tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan uang saja. Kita punya teknologi misalnya, tapi itu tidak cukup. Tetapi harus menempatkan Tuhan itu juga sebagai terang dalam perjalanan kehidupan bergereja kita. Itulah yang mau Yesus katakan lewat teks kita ini, bahwa Dia adalah terang dunia dalam konteksnya menghadapi masyarakat di zamannya yang selalu mengandalkan hukum, mengandalkan benar dan salah dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini ada beberapa catatan untuk kita diskusikan bersama ya. Saya juga tidak tahu ya, kan yang saya bawakan dalam kesempatan kali ini sebenarnya adalah dalam rangka kita juga mau menuju sebuah cita-cita bergereja kita itu ya. Cita-cita bergereja kita yang selanjutnya nanti. Nah, ini barangkali yang akan kita diskusikan dalam kesempatan ini. Ada banyak yang bisa kita tarik dari paparan singkat di atas, terutama dalam kehidupan keseharian kita dan juga dalam kehidupan rumah tangga kita bisa kita tarik ya. Tetapi saya hanya akan membawa kita dalam penata layanan bergereja di GKI di era new normal ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti punya pendapat lain dalam diskusi kepada hal yang lain, misalnya dari teks ini ya silakan saja. Tapi yang pertama ya, dalam 2 tahun terakhir ini dalam pelayanan bergereja, sepertinya kita sudah mulai normal dalam kehidupan yang biasa, yang tidak biasa seperti sebelumnya ya, normal di dalam kenormalan yang baru ya. Ibadah kita dengan live streaming, YouTube atau Zoom dan lain sebagainya begitu. Dan mungkin nanti kantor juga akan menjadi kantor virtual. Jadi kita ini bisa saja rapat dari rumah kita masing-masing, ada ruangan kita sendiri, dan itu sudah terjadi sekarang ini. Itu yang saya juga katakan dengan Bu Leli tadi. Di era sekarang mungkin kita tidak membutuhkan lagi ruangan untuk menyimpan file begitu, untuk sekretariat yang besar begitu. Semuanya itu kan bisa tersimpan begitu dengan baik begitu, dengan memanfaatkan teknologi dan itu tersedia dan sangat mungkin kita kerjakan dalam kehidupan bergereja kita di era digital ini. Nah, bisakah memberi tanggapan untuk ini, terutama ketika kita akan melakukan penata layanan di tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu kan GKI ini luar biasa menariknya, karena
kita juga bisa bergereja atau anggota gereja dari gereja lain, tetapi juga kita adalah bagian dari GKE, ini yang luar biasanya. Kalau dalam analisa yang kami buat itu, analisa SWOT yang kami buat sederhana dan nanti akan kita sampaikan ketika kita rapat persidangan Jumat itu, bahwa ya gereja seperti dibilang Pak Willy tadi tidak membutuhkan tempat yang besar sekarang ini, karena pembiayaan gereja itu terlalu tinggi. Yang diperbesar itu adalah pelayanannya. Nah itu pelayanannya yang diperbesar. Jadi bukan show of power, berbondong-bondong orang ribuan datang bergereja. Tidak itu barangkali yang kita ambil itu. Tetapi lebih kepada pelayanannya, perkunjungannya, begitu ya, pelayanan yang harus diperluas, bukan gedungnya yang diperbesar. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa memberi pandangan tentang ini ketika kita akan melangkah bergereja kita di era yang baru ini, karena memang kita punya kesempatan, Bapak Ibu, punya kesempatan luas, Bapak Ibu, untuk mengembangkan kehidupan bergereja, dan saya sebenarnya menaruh harapan untuk itu. Oleh sebab itu banyak catatan-catatan yang disampaikan oleh, ya saya sekali lagi menyebut nama ya, seperti Pak Willy dan Pak Didi yang mengatakan misalnya 60% penetua dan diakon kita itu adalah kaum muda. Itu adalah suatu pandangan ke depan itu, karena orang-orang muda lah yang menguasai teknologi, punya talenta ya. Tetapi orang tua juga harus mendampingi, karena orang tua kan kemampuan berpikirnya yang tidak buru-buru, atau juga kemapanan dari segi ekonomi itu perlu sekali untuk menopang. Jadi kedua-duanya harus kita dialektikakan, harus kita gabungkan. Nah, kira-kira yang pertama ini Bapak Ibu bisa memberi pandangan tentang itu, yang tetap meletakkan bahwa Yesus Kristus itu adalah terang dunia ya, itu yang pertama ya. Dan yang kedua hanya dua ya. Pada bagian awal saya menyebut bahwa kemampuan finansial keuangan gereja itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pelayanan itu sendiri, terutama dalam konteks Jakarta ini. Dalam konteks Jakarta itu biaya pelayanan itu sangat mahal, Bapak Ibu. Sangat mahal, tetapi bukan berarti tidak bisa kita kerjakan. Namun pada satu sisi antara pelayanan jemaat dan dana adalah hal yang berbeda, seperti saya katakan tadi. Kita tidak boleh berlindung di balik ketiadaan dana. Pelayanannya pelayanan. Nah, itu pemahaman baru yang kita anut begitu. Mungkin di Kalimantan kita bisa membuat usaha gereja. Sekarang ini Kalimantan, teman-teman di Kalimantan itu ada membuat sebuah lembaga yang namanya BUA, Badan Usaha dan Aset begitu ya. Dan mereka bisa memanfaatkan lahan, memanfaatkan apa dalam bidang usaha kita yang akan kita kembangkan di Jakarta ini. Tentunya tidak ada lahan yang bisa kita kembangkan. Mungkin kita sudah mulai memikirkan dan merencanakan metode lain atau yang tidak lazim atau belum kita kerjakan oleh gereja. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan pandangan-pandangan di sini ya, agar gereja ini bukan cari uang, tetapi tetap melihat bahwa uang itu sebagai alat agar terang, bahwa Yesus Kristus itu adalah tetap terang dunia. Nah, itu barangkali yang bisa kita refleksikan dalam diskusi kita malam ini, Pak Edi. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan untuk kita pada malam ini. Dan mungkin kita punya pengalaman. Di sini ada Pak Tamunan begitu yang bisa memperkaya kita. Ada Pak Didi. Pak Didi ini orang setia berGKE tetapi juga setia di Palangkaraya ya Pak Didi ya. Oleh sebab itu mungkin ini akan bisa